tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus. Amin. Disempurnakan selalu, puji Tuhan, dalam senam jalanku, memuliakan namamu. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 7 Juni 2025, kitab Ayub 39 ayat 34 sampai 38. Berikutnya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan Yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali tetapi tidak akan kulanjutkan. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan, terlebih yang melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Dalam perikop ini adalah respon Tuhan terhadap apa yang selama ini yang dikeluhkan oleh Ayub. Bagaimana dalam penderitaannya yang begitu berat juga terjadi satu keluhan-keluhan seperti pada Ayub 6 ayat 4. Karena anak panah yang maha kuasa tertancap pada tubuhku dan racunnya dihisap oleh jiwaku, kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Dan apa yang dikeluhkan oleh Ayub ini ya sangat manusiawi ya. Dan itu juga yang sering terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya ketika mengalami satu penderitaan, mengalami satu kegagalan, mengalami satu tantangan yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, mengalami satu kesulitan, apakah itu soal ekonomi, mungkin soal pekerjaan, reputasi, apa yang diharapkan justru yang terjadi sebaliknya. Dan bahkan sering kali orang menganggap bahwa kenapa Tuhan meninggalkan kita pada saat kita mengalami kesulitan. Bahkan mungkin kadang kita merasa bahwa Tuhan mungkin sedang beristirahat gitu ya. Atau mungkin Tuhan sedang pergi, bahkan mungkin sedang membicarakan yang lain yang mungkin lebih prioritas. Bahkan mungkin Tuhan sedang bepergian. Dan itu juga yang
dikeluhkan oleh seorang Ayub. Sehingga dalam perikop ini Allah sendiri yang berbicara, mengingatkan kembali bahwa bagaimana Allah itu punya otoritas terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Allah itu punya kuasa yang seringkali kita kurang menyadari bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Sehingga Tuhan itu punya otoritas untuk melakukan apapun dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab mencatat bahwa apapun yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang baik, yang membawa kita pada tujuan yang mulia. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Nah, sehingga dalam perikop ini Ayub merendahkan diri dengan mengatakan tidak akan mampu tidak akan berdebat lagi, tidak akan memberikan argumentasi lagi. Ayub menyadari bahwa Tuhan punya otoritas di dalam kehidupan siapapun. Nah, jadi marilah kita pun dalam setiap kehidupan dengan berbagai masalah, tantangan, percayalah bahwa Tuhan selalu memperhatikan. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia selama-lamanya. Tuhan akan selalu menunggu untuk kita minta tolong. Tuhan selalu menunggu kita untuk menyerahkan segala sesuatu di hadapannya. Tuhan mau, Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan datanglah dengan kerendahan hati. Dalam Yesaya 66 ayat 2, bahwa Allah akan Tuhan senang terhadap orang yang merendahkan diri. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena ia akan hidup seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dilakukannya akan berhasil. Demikian firman Tuhan. Amin. Hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan segenap hidupku, jiwa dan ragaku.